You have been found guilty of No! I fed her until we reach our pain and doubt. On Snowpiercer. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Snowpiercer, dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-9 dan ke-10. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Melanie Cavill dan puluhan pengekor yang tertangkap melakukan pemberontakan ditempatkan di sebuah sel tahanan. Tak lama kemudian, Walter si pembuat kertas mendapat hukuman mati dengan bernapas oksigen es yang berasal dari luar. Dalam sekejap, kepalanya langsung membeku. Hold one, cars long. Sementara itu, Komandan Gray dan anak buahnya membentuk garis pertahanan dengan ratusan kaleng gas. Di pihak pengekor tercatat 37 orang yang tewas, belum termasuk yang luka-luka dan sebagian sisanya ditangkap. Layton sendiri tidak ingin dekat dengan Zara karena dia tahu Josie tewas karena pengkhianatannya. Komandan Gray berencana untuk mengalirkan gas melalui sistem ventilasi untuk membunuh para pemberontak. Jeffy memperingatkan jika hal itu dilakukan maka gas akan menyebar ke seluruh kereta. Dan itu artinya warga sipil tak berdosa dan tenaga kerja yang mereka butuhkan akan ikut menjadi korban. Bejatnya si Lila, dia tidak mau memperdulikan hal itu. Masih banyak orang di kereta ini yang bisa mereka latih menurutnya. Sementara itu, Ruth sendiri seakan sudah tidak sabar ingin segera naik tahta untuk menggantikan Melanie. Di ruang mesin sendiri, Bennett marah kepada Miles karena terbukti telah membukakan pintu untuk si LJ. Meskipun disuruh diam, Bennett tetap saja menjawab pertanyaan Miles tentang radio komunikasi jadul dengan sinyal jarak pendek yang dipergunakan untuk menghubungi Melanie. Layton terkejut sekaligus senang bisa bertemu kembali dengan Pike. Tapi sebenarnya dia membawa misi dari gerbong atas yang dikuasai keluarga Folger dan Komandan Gray. Layton baru tahu jika hari ini Melanie akan dieksekusi mati. Pesan terpenting yang dibawa Pike adalah mereka akan membunuh seluruh pemberontak dan warga sipil menggunakan gas, kecuali Layton menyerahkan dirinya. Pike tidak memungkiri jika dia mendapat imbalan fasilitas mewah untuk pesan ini. Pilihan ada pada tangan Layton, mengorbankan ratusan orang atau menyerahkan nyawanya demi keselamatan mereka semua. Layton diberi waktu 1 jam untuk menentukan keputusannya. Audrey dan Bastille tidak menduga ancaman ini. Menurut si Lesbong, tidak ada kata menyerah dan Layton tidak perlu menyerahkan nyawanya. Karena ada sebuah rahasia yang harus diketahuinya. Audrey meminta Layton untuk menemui Zara sebelum dia menyesal. Gray memaksa Jeffy untuk membuka ruang mesin atau mengendalikan kereta ini apapun caranya. Tak ada pilihan, Jeffy beralasan akan mengaksesnya dari gerbong bawah untuk mengambil alih kendali. Sementara itu, si Murray dan 2 rekannya yang baru dikeluarkan dari dalam laci masih terjebak di ruangan itu. Meskipun dianggap aneh karena kalimat yang tidak dimengerti, tapi si Hercules ini tetap bisa bertarung. Di ruangan pribadi Melanie ditemukan berbagai bukti rekaman dan panduan suara agar seluruh penumpang mengira Wilford masih hidup. Ruth yang sangat mengidolakan Wilford meminta kepada Gray untuk segera mengeksekusi mati dan setelah itu mereka berdua bisa menguasai kereta dengan menyingkirkan keluarga Folger. Ruth sangat setuju dengan rencananya dan setelah itu mereka pun celepot. Giliran Melanie yang diseret ke kursi kematian. Saat masker es itu sudah dipasang dan detik-detik uap esnya akan mengalir, tiba-tiba and are hereby sentenced to death. Mel, hey. Mel. Petugas itu ternyata Jeffy yang sengaja datang untuk membebaskannya. Mereka berdua segera pergi ke lorong bawah dan ternyata Jinju yang membantu menyelamatkannya. Good luck, Mel. Melanie menolak ajakan Jinju untuk kembali ke gerbong atas untuk mengumpulkan rekan-rekannya yang masih setia. Dia memutuskan untuk ke gerbong bawah yang sebenarnya diisi oleh musuh-musuhnya dulu. Melanie punya rencana untuk membalas pengkhianatan yang dilakukan kaumnya di kelas 1. Apakah itu? Pastinya semakin seru. Lanjut. Zara sangat menyesal kepada Layton karena perbuatannya yang menewaskan Josie. Bukan tanpa alasan, itu dia lakukan untuk melindungi anak Layton yang berada dalam kandungannya. Layton terkejut, dia kira bayi dalam kandungan Zara itu anak dari Sen.
Saat itu juga, Layton memutuskan untuk menyerahkan nyawanya demi keselamatan orang-orang yang dia perjuangkan, termasuk Jarrah dan anaknya. I surrender. Saat Melanie harus merangkak melalui lubang ventilasi, Pike membawa pesan untuk Komite Kelas 1 dan para anteknya jika Layton akan menyerahkan dirinya. Penyerahan diri Layton itu mengakhiri perang Snowpiercer pertama yang usai di bawah 16 jam. Komandan Gray dan pasukannya akan mengatur penyerahan ini. LJ meminta kedua orang tuanya untuk menyaksikan momen ini. Karena Wilford telah tiada, keluarga Folger akan menjadi penguasa baru Snowpiercer. Bennett memberikan pemahaman kepada Miles jika bahan bakar kereta ini mungkin abadi karena dihasilkan dari pergerakan kereta ini. Namun tetap saja suku cadangnya tidak seperti itu. Tiba-tiba Bennett seperti mendengar suara panggilan radio namun tidak ada jawaban dari siapapun. Terlihat si Murray dan dua kawannya bergerak menuju gerbong 1. Beruntung beberapa pasukan yang melintas tidak menyadari hal itu. Sementara itu, Melanie sendiri sampai di gerbong yang dikuasai para pemberontak dan menyerahkan dirinya kepada Layton. Melanie ingin membangun sekutu dengan kelompok pemberontak ini untuk mengalahkan Gray, dan dia tahu caranya. Melanie beralasan langkah ini dia lakukan karena Snowpiercer tidak akan bertahan bila dipimpin oleh Gray dan keluarga Folger. Rencananya adalah membunuh mereka sekaligus dengan memutuskan bagian kereta di saat mereka semua sedang berkumpul dalam beberapa gerbong. Dengan bantuan Bennett dari ruang mesin, yang perlu mereka lakukan adalah melepaskan keamanan manual dari titik pemisahan. Ketika rencana itu berhasil, Melanie akan menyerahkan pimpinan kereta ini kepada Layton. Yang penting baginya, Layton memiliki visi yang sama mempertahankan kehidupan dan ras manusia. Melanie tidak mengelak saat dirinya disebut jahat, keji, bahkan monster sekalipun. Setelah Audrey dan Bastille sepakat, mereka langsung bergerak. Melanie langsung menghubungi Bennett mengecek jauhnya persimpangan Fremont untuk rencana yang akan dijalankan sekitar 100 km lagi. Layton akan bertugas untuk menarik tuas yang berfungsi untuk melepaskan gerbong yang berisi musuh mereka. Sementara itu, Bastille sendiri membujuk Roche agar bergabung dengannya dalam perjuangan ini. Untuk pertama kalinya lewat pengeras suara, Ruth memberikan informasi tentang penyerahan diri faksi pemberontak dan proses pemulihan keamanan di kelas 3 akan segera dilakukan. Gillis menemui rekan Melanie di gerbong kelas 1 untuk mengambil sebuah pistol karena mereka sepakat Snowpiercer tidak ingin dikuasai keluarga Folger. Setelah memberikan chipnya kepada Layton, Melanie memberitahu resiko yang bisa terjadi jika pemisahan dan penyatuan kereta gagal dilakukan. Maka, sebagian kereta yang berada di belakang akan membeku dan separuhnya lagi di depan akan kelaparan. Mereka semua kemudian bergerak. Karena waktu yang sangat terbatas dan harus tepat waktu, Melanie dan Layton menyamakan jam. Hanya ada waktu 3 menit bagi Layton untuk menarik tuasnya jika sinyal pelepasan dari arah belakang telah dilakukan. Roche kemudian mengantar Layton dan berpura-pura untuk menyerahkan diri kepada Folger dan Gray. Saat mereka sibuk mengabadikan momen tersebut, Bennett mulai bekerja untuk memutuskan persimpangan. Setelah resmi menandatangani dokumen penyerahan, Layton dibawa oleh Gray ke sel tahanan. Sementara Lilah dan suaminya masih berkumpul dengan sebagian pasukan di gerbong tersebut. Saat melintasi ratusan penjaga, bogem mentah melayang ke tubuh Layton bertubi-tubi. Tanpa mereka sadari, Roche mengunci satu-satunya jalan keluar dari gerbong tersebut. Setelah itu, dia mengambil pistol ditodongkan kepada Gray untuk membuka borgol di tangan Layton. Saat mereka sibuk berkelahi, Melanie dibantu Bennett mulai memisahkan gerbong. Let Layton do his thing. Lilah dan suaminya terperangkap dalam gerbong tersebut, sedangkan putrinya berada di gerbong lain. Di saat Layton akan dieksekusi mati oleh si Gray, tiba-tiba datang si Hercules menghajar komandan pasukan ini. Karena waktu yang sangat terbatas, Layton menyuruh rekan-rekannya membawa Roche ke gerbong atas. Giliran Layton yang harus menarik tuasnya. Where are you, Layton? Namun tak dia duga sebelumnya, puluhan tahanan berada di gerbong yang akan dia lepaskan. Anytime, Layton. Come on. Tersisa waktu 2 menit lagi. Dia harus memutuskan apakah menarik tuasnya atau menyelamatkan mereka.
Setelah melumpuhkan petugas, Layton berusaha membebaskan mereka, tapi karena mereka diborgol dan waktu yang sudah mepet, Layton terpaksa mengorbankan mereka dan menarik tuasnya. What is it, son? Why you keep... Sandy, I love you, brother. I love you too, man. I love you, Sandy. Where are you going, man? Nathan! Don't walk away! Go now! Selanjutnya, kereta tersebut berganti jalur melepas 7 gerbong yang berisi Lila dan suaminya, kemudian Gray dan seluruh pasukannya. Misi itu berhasil membinasakan musuh meskipun harus mengorbankan puluhan sandera yang berada di sel tahanan. Sesuai janji Melanie, kereta ini kini milik Layton. Good job, engineer. You knew I'd have to cut them. It's what we live with. Melanie memberikan pesan penting di pengeras suara seperti yang biasa dulu dia lakukan sebelum perang pecah. Dia mengaku membajak kereta bahtera ini dari tangan Wilford dan membohongi mereka semua. Menyadari semua kesalahannya, Melanie mengajak seluruh penumpang untuk kembali bersatu. Dan karena itu pula, dia menyerahkan kepemimpinan Snowpiercer dengan 994 gerbongnya kepada Andre Layton. Di hadapan seluruh penumpang yang kini berbaur tanpa membedakan kelasnya, Layton mengajak mereka semua untuk bekerja sama karena perang telah usai. Tidak akan ada lagi penjarahan termasuk aksi potong lengan dan melacikan orang. Karena kini, Snowpiercer menjadi milik kita bersama. Tak lama lagi, kereta ini akan menuju Chicago, tempat dimulainya perjalanan abadi ini. Ruth meluapkan kekesalannya kepada Roche. Rencana besar yang dia lakukan untuk menguasai kereta ini bersama Gray telah gagal. Merasa tidak ada lagi larangan, penumpang kelas 3 dan pengekor dengan bebasnya menikmati gerbong VIP termasuk milik keluarga Folger. Terlihat, Pike yang sedang santuy merapikan rambut dan jenggotnya. Satu-satunya orang yang stres adalah Lila karena orang tuanya mati ditambah gerbong pribadinya acak-acakan akibat ulah mereka. Tak mau meninggalkan kesenangannya, Pike yang justru mengusir Lila Junior dari rumahnya. You see anyone you like? Out! Mike! Please, You should be more... them out! He sold you all out! Okay. You have is poor. Dari saluran komunikasi cadangan, Jeffy dan Bennett mendapat sinyal VHF yang aneh dengan suara musik yang mereka dengar. Mereka menduga suara itu berasal dari luar kereta ini. Bennett sepertinya mengetahui sesuatu, tapi sengaja dia menutupinya. Dia beralasan kepada Jeffy dia kehilangan umpan satelit. Sementara itu, Melanie memasuki ruangan yang pernah digunakan Layton untuk mengingat kembali masa lalunya. Dengan berbagai kejahatan yang sudah dia lakukan, terutama 147 orang pengekor dan pasukan yang harus mati dalam insiden ini, banyak beban yang harus ditanggung insinyur pembangunan Snowpiercer ini. Satu hal yang paling dirindukan Melanie, yaitu putrinya. Sementara itu, Jinju yang bertanggung jawab sebagai ilmuwan pertanian harus bekerja keras karena rusaknya seluruh gerbong yang menjadi pusat pengolahan makanan. Ternyata, selama ini Jinju tidak pernah bercerita tugasnya ini kepada Bestial. Karena masing-masing punya tanggung jawab untuk memulihkan keadaan di kereta ini, mereka sepakat untuk putus. Begitupun dengan Melanie dan Ruth memutuskan hubungan persahabatan mereka. We've already... Saat Melanie kembali ke mesin, Jeffy menunjukkan suara musik yang mereka dengarkan dari sumber yang berada di luar kereta. Apakah itu artinya ada penyintas juga di luar sana? Ben beralasan karena tautan satelit mati, dia belum bisa memperkirakan lokasi sumber suara berasal. Tapi karena sinyal itu menguat, berarti mereka semakin dekat. Karena rantai komando yang baru, Melanie akan memanggil Layton. Sementara itu, Layton sendiri menerima laporan 2 pengekor mencuri gerobak selada untuk dijual kepada Pike yang kini menjadi penadah barang curian di kelas 1. Setelah mendapat panggilan, Layton datang ke ruangan mesin. Melanie sendiri tidak tahu dari mana sumber itu berasal, namun dipastikan sumber itu semakin dekat. Jika kereta ini diperlambat, dipastikan pasokan listrik akan berkurang.
Pilihan kedua, karena lokasi mereka dekat Chicago, butuh satu putaran bumi lagi jika mereka ingin mendengar sinyal tersebut tanpa memperlambat kereta. Layton tidak ingin kehilangan kesempatan jika memang ada penyintas lain di bumi ini. Melanie setuju kereta ini akan diperlambat. Berubah 180 derajat dari anak sultan menjadi orang miskin sepertinya harus diterima Lilah Junior. Di kelas 3, dia bertemu dengan Osweiler yang memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai petugas rem. Karena lapar, LJ bertanya kepada Oz cara mengupas telur. Saking dimanjanya sejak kecil, ngupas telur aja dia tidak bisa. Melanie tidak menduga sebelumnya jika sinyal itu berasal dari kereta yang sangat mirip dengan Snowpiercer. Tim mesin sudah tahu jika kereta itu adalah Big Alice dengan mesin perwarupa. Melanie mengambil keputusan untuk tancap gas dengan kekuatan penuh. Merasa sangat yakin, Ruth menyebut kereta itu dikendalikan oleh Tuan Wilford. Melanie sendiri yakin kereta itu punya rencana untuk menyambungkan diri ke Snowpiercer yang bisa berakibat buruk. Layton segera mempersiapkan pasukannya untuk hal terburuk. Ruth yakin Wilford akan menyelamatkan mereka dari pemberontakan, karena itu dia mengajak stafnya untuk menyambut kedatangan idolanya itu di gerbong ekor. Bennett sebenarnya meminta Melanie untuk membiarkan 40 gerbong kereta Alice itu untuk menempel. Karena kebenciannya kepada Wilford, Melanie tetap pada keputusannya tidak mau menerima kedatangan kereta Alice itu. Sementara itu, Layton mengajak seluruh penumpang untuk membawa senjata mereka. Oh, come on, I need everybody united together. Have some fun here. We're coming to... Bloody tail! From me back! Whoever it is, let's go! Okay, everybody else! Dan akhirnya, kereta Big Alice itu berhasil menyambungkan diri ke Snowpiercer. Anak-anak yang berada di ekor heran dengan suara yang muncul dari balik gerbong. Tak hanya fisik, kereta itu juga meretas sistem milik Snowpiercer. Ketika Layton dan pasukannya mempersiapkan senjata, Ruth dan para siswa justru mempersiapkan upacara penyambutan. Merasa dihalangi, Ruth langsung mengeluarkan pistolnya. Layton akhirnya mengizinkan Ruth untuk berada di depan melakukan diplomasi. Karena yakin yang keluar itu adalah Wilford, Ruth ingin menjadi orang pertama yang menjabat tangannya. Sementara itu, Melanie dan Bennett sedang mempersiapkan diri dengan pakaian anti-es untuk memutuskan tautan secara manual. Bennett berusaha membujuk Melanie karena dia yakin kereta Big Alice yang penuh dengan pasokan itu dibutuhkan oleh Snowpiercer yang suku cadangnya tidak abadi. Mesin bogi, kultur sapi, lab genetika, dan semua komponen cadangan yang mereka butuhkan ada di kereta itu. Melanie tetap keras kepala dengan keputusannya. Dia mulai sadar jika Bennett sudah tahu sebelumnya, namun tidak memberitahu Melanie karena itu selang oksigennya dia putuskan agar Melanie sendiri yang keluar. Naik ke atap gerbong, Melanie berjalan perlahan ke arah belakang hingga nekat berlari dan melompat. Beruntung dia berhasil, namun tiba-tiba kereta ini melakukan pengereman darurat karena sistem yang sudah dikendalikan kereta Alice. Akibatnya, Melanie terjatuh dari kereta. Layton dan pasukannya sudah bersiap. Stop. Dan saat pintu itu terbuka, seorang anak perempuan muncul dari kereta Big Alice. Dia mengatakan Tuan Wilford sudah menguasai kendali mesin ini. Dia memberi waktu 13 menit untuk menyerah dengan damai sebelum cuaca dingin menguasai kereta ini dan kalian semua akan mati beku. Tiba-tiba, anak ini bertanya apakah Melanie Cavill masih hidup? Karena dia adalah Alexandra Cavill, putri dari Melanie yang ternyata masih hidup. Melanie sendiri kembali bangkit berjalan di luar kereta. Apakah Melanie berhasil masuk kembali ke dalam kereta untuk menemui anaknya yang selama ini dia duga sudah meninggal? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.